Nih teman-teman, kalau perhatikan huruf K ini tahu nggak bentuknya seperti apa? Seperti kaki orang. Atau kaki raksasa. Wah, bayangkan ya, besar dan bentuknya seperti huruf K ya kan. Kemudian ada huruf Q. Nah, huruf Q ini nih, tahu nggak sih bentuknya tuh seperti kunci. Nah, kunci bahasa Inggrisnya apa coba? Betul, key ya. Jadi teman-teman kalau ingat key, ingatnya huruf Q. Oke, selanjutnya ada huruf Q teman-teman. Nah, huruf Q ini nih, kalau misalkan kita bayangkan, tahu nggak sih bentuknya kayak kurung muka atau kurung siku. Ya betul kan, bentuknya seperti itu. Jadi kalau ingat kurung siku, teman-teman ingat huruf Q ya. Kemudian ada huruf K. Huruf K ini ya, konon katanya, kata orang Jepang, huruf K ini bentuknya mirip dengan gentong sake. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian lihat gentong sake, ingatnya huruf K. Iya. Terakhir di kolom ini ada huruf ko. Nah, huruf ko ini teman-teman harus pintar-pintar ngebayangin ular kobra, karena emang huruf ko ini mirip banget sama liku-likunya ular kobra. Benar banget kan? Oke, mana udah kasih semua kunci ilustrasinya. Sekarang kita akan langsung review biar teman-teman jadi semakin hafal ya perumpamaannya. Oke, kita mulai dari huruf K ya. K itu seperti kaki raksasa, betul. Kemudian ada ki, itu seperti key atau kunci ya. Kemudian ada ku yang bentuknya seperti kurung muka atau kurung siku. And then ada ke yang bentuknya seperti gentong sake. Kemudian yang terakhir ada ko, ini bentuknya seperti ular kobra. Pintar teman-teman. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman, ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi, hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin? Coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke kolom huruf berikutnya, yaitu sashi suseso. Yang pertama ada huruf sa. Huruf sa ini kalau teman-teman perhatikan, ini bentuknya tahu nggak kayak apa? Kayak sapu ijo, bener kan? Bentuk itu kayak sapu ijo. Ingat-ingat ya teman-teman. And then next ada huruf shi. Nah, ini huruf shi ini kalau dipikir-pikir ya, bentuknya tuh kalau teman-teman bayangin mirip dengan sisir. Tapi karena ini cara bacanya pun bukan si, tapi ada haknya ya, shi. Jadi teman-teman juga harus ingatnya sisir ya, bukan sisir biasa. Next, kita langsung lihat huruf berikutnya, ada huruf su. Oke, huruf su ini kalau kita bayangkan bentuknya ternyata mirip dengan tusuk konde yang suka dipakai sama orang Jepang ya. Oke, jadi kalau teman-teman ingat tusuk konde, ingat huruf su ya. Next, kita langsung lihat huruf berikutnya, ada huruf C. Huruf C ini nih ya teman-teman, ini seperti dua orang yang sedang bersalaman sambil mengucapkan selamat ya. Oke, seperti itu. Jadi ingat
Huruf C, ingat orang yang lagi ngucapin selamat. Oke, dan ada huruf So. Kalau huruf So ini identik banget dengan suasana lebaran, suasana di Arab, teman-teman. Ini mirip dengan orang yang lagi pakai sorban. Suasana di Arab, teman-teman. Ini mirip dengan suasana lebaran, suasana di Arab, teman-teman. Ini mirip dengan orang yang lagi pakai sorban. Kayak gini ya. Jadi ingat huruf So, ingat sorban. Oke, teman-teman, biar kalian lebih hafal. Baik, kita mulai saja untuk acara webinar hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di acara webinar yang bertemakan tentang beasiswa bahasa Jepang khusus bagi engineer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri, saya dari PT Infomedia Solusi Humanika. Di sini saya sebagai moderator yang nantinya acara webinar ini akan ada dua pemateri kita. Yang pertama ada Rizal Sensei. Rizal Sensei ini pernah bekerja di Jepang kurang lebih selama 3 tahun. Lalu pembicara kita yang kedua yaitu Ibu Diah Novianti sebagai rekruter di PT Infomedia Solusi Humanika. Baik, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit ya mengenai PT Infomedia Solusi Humanika. PT Infomedia beralamatkan pusatnya itu di Jakarta Selatan, yaitu di Gedung Cashworth lantai 2. Lalu bidang bisnis kami yaitu yang pertama layanan penyedia jasa tenaga kerja, yang kedua perekrutan, manajemen penggajian dan layanan administrasi staf, yang ketiga layanan pelatihan dan pengembangan, yang keempat perekrutan dan pengiriman sumber daya manusia ke Jepang, yang kelima yaitu kita juga membuka tempat kursus bahasa Jepang. Untuk engineer sendiri, kita sudah pernah memberangkatkan 2 pekerja ya, yaitu satu dari bidang IT, yang kedua dari teknik mesin untuk jurusannya. Lalu untuk yang sekarang sedang persiapan keberangkatan itu ada 5 kandidat, tertunda karena memang saat ini ada kendala di COVID ya, ada pandemik, jadi mereka tertunda, jadi masih menunggu Jepang dibuka kembali, yaitu permintaannya dari lulusan teknik mesin dan teknik sipil. Tetapi tidak hanya IT, teknik mesin ataupun teknik sipil saja ya yang diminta, karena sebelumnya juga ada permintaan untuk lulusan dari teknik elektro. Berikut adalah sosial media kami di Instagram, terus ada Facebook juga, lalu ada email. Untuk cabang IESA sendiri, untuk kelas bahasa Jepangnya itu ada 3, yaitu di Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Tetapi karena sekarang sedang pandemik, jadi semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Oke, lanjut ke agenda kita pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan ya dari saya. Lalu yang kedua ada sharing pengalaman kerja dengan Rizal Sensei. Lalu yang ketiga ada Ibu Diah Novianti, nanti akan membicarakan tentang alur pendaftaran beasiswa engineering. Lalu nanti di sesi keempat ada sesi tanya jawab. Lalu yang terakhir adalah penutup dengan foto bersama.
Tata tertibnya teman-teman, jadi nanti webinar akan berlangsung selama 1 jam atau 60 menit. Peserta dimohon untuk mematikan mic untuk mengurangi gangguan suara. Peserta diminta tenang selama mengikuti webinar ini. Lalu pemateri akan mempresentasikan materinya kurang lebih selama 15 menit. Lalu nanti di sesi keempat ada sesi tanya jawab. Jadi jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja diketik di chat box. Nanti akan kita jawab di sesi keempat, yaitu sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah sesi foto bersama untuk dokumentasi. Baik, mungkin pendahuluan dari saya seperti itu ya, dan segitu saja. Kita langsung saja ke pembicara kita yang pertama, yaitu ada Rizal Sensei, atau nama lengkapnya Rizal Fahmi. Tapi teman-teman bisa panggil aja Rizal Sensei. Dipersilakan untuk waktunya, Rizal Sensei. Baik, terima kasih Mbak Putri atas waktunya ya. Sebentar. Oke, tes suaranya ada? Terdengar jelas? Ya, kedengeran Rizal Sensei, oke? Oke, terima kasih Mbak Putri atas waktunya dan kesempatannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Nama saya Rizal Fahmi. Saya sekarang bekerja di PT Infomedia Asuransi Humanika di bidang bisnisnya untuk kursus bahasa Jepang ya. Saya mengajar bahasa Jepang di LPK ini ya, kurang lebih hampir 3 tahun ya. Kemudian mengajarnya bukan hanya bahasa Jepang saja, saya juga mengajar untuk kelas persiapan ya. Kelas persiapan keberangkatan itu lebih tepatnya untuk mempersiapkan ya siswa-siswa yang akan berangkat ke Jepang. Mulai belajar dari kebudayaan Jepang, bahasa kerja, bahasa di gembanya itu bahasa perusahaannya, kemudian budaya kerja Jepang juga ya. Selain itu juga kemudian ya nanti akan ada kelas khusus untuk teman-teman ya yang sekarang ikut webinar yang berminat nanti ya, ada kelas khusus engineering ya, kelas beasiswa. Jadi nanti selain belajar tentang bahasa Jepangnya ya, jadi nanti juga kita akan pelajari mengenai bahasa tekniknya ya. Dan sekarang pun sedang saya pelajari itu tentang bahasa Jepang di bidang IT. Kemudian yang sedang saya pelajari juga itu dengan teman-teman yang akan berangkat di setelah Jepang buka ya. Itu ada yang teknik mesin dan teknik sipil. Ya. Nah nanti teman-teman kalau ada yang dari jurusan tersebut ya bisa yang berminat bisa gabung ya. Kemudian untuk pengalaman saya bekerja dulu itu di Jepang tahun 2013 sampai 2016 ya, selama 3 tahun di sana. Untuk prosesnya ya, untuk proses keberangkatan itu saya dulu itu belum se-booming sekarang ya untuk kerja ke Jepang ya. Dulu itu hanya ada itu di bidang pemagangan ya, itu pun dari pemerintah dan swasta. Dan saya dulu itu ngambil di swasta di pemerintahan ya. Namanya programnya adalah dari kerjasama ya antara Disnaker Trans dan IM Japan ya, kalau sekarang IM Japan ya. Kemudian untuk bidangnya yang dulu saya kerjakan ya, itu adalah lebih ke pengelasan ya, manufaktur ya. Cuman dari pengelasan itu masih banyak, itu hanya jenis bidang perusahaannya ya. Cuman untuk jenis pekerjaan itu banyak ya. Rata-rata semua itu menggunakan mesin dan robot ya, jadi operator. Ya. Nah bagi teman-teman, saya pun sudah sharing juga ya ke teman-teman yang alumni dari kampus-kampus swasta yang jurusan teknik ya. Ada dari teknik mesin, elektro, kemudian industri, semuanya ada berhubungan dengan teknik-teknik tersebut ya. 2 tahun pertama saya memegang mesin untuk pemotongan besi secara otomatis dan manual ya. Untuk yang otomatisnya itu menggunakan mesin kaisaki namanya ya, bahasa Jepang itu kaisaki. Jadi pemotongan mesin besi ya, baja untuk memotong sudut ya, memotong sudut. Jadi sebelum dilas ya, jadi si besinya itu dipotong sudut ya. Kemudian
ada juga yang mesin manualnya. Selain itu ada juga menggunakan gas portable ya. Jadi memotong besi itu menggunakan portable gas. Ya. Kemudian ada juga yang saya pegang itu mesin memotong besinya itu menggunakan plasma dan laser. Nah ini yang saya tidak dipelajari sebelumnya di Indonesia, tapi di Jepang dipelajari, dan itu benar-benar ada hubungannya ya dengan teknik mesin dan industri ya. Kemudian di 1 tahun terakhir saya pindah bidang, yaitu di bidang autoboro ya, atau bor ya bahasa kitanya ya, mesin bor. Jadi untuk membolongin besi-besi ya. Nah untuk yang membolongin besi-besi itu ada 2 cara, ada yang manual, ada juga yang otomatis. Nah untuk yang manual mah tinggal mudah ya, tinggal kita langsung membolongin berdasarkan risto ya. Risto adalah list dari proses produksinya ya. Tapi yang agak susah itu adalah di ketika kita membuat programnya ya. Nah ini pun bisa berhubungan dengan nanti tim IT ya, atau dari tim elektro ya. Meskipun saya bukan backgroundnya dari teknik ya, tapi asalkan kita yang mau belajar di sana, itu kita akan bisa pelajari hal-hal tersebut ya. Jadi sangat berkaitan banget ya kalau misalkan nanti teman-teman bisa gabung ya, bisa gabung kemudian nanti ke Jepangnya berdasarkan jurusan ya, itu bisa memudahkan nanti teman-teman ketika bekerja di sana ya. Karena kalau saya dulu itu emang agak sedikit susah karena sayanya bukan dari background pendidikannya, bukan teknik gitu kan ya. Itu untuk yang proses mulai dari berangkat sampai pekerjaannya ya. Jadi untuk kehidupannya, untuk kehidupan di sana itu nanti teman-teman bisa ditanyakannya seperti apa gitu. Dan yang penting ya, dalam bekerja di Jepang itu ya, apalagi yang berhubungan dengan manufaktur itu, yang perlu diketahui adalah ilmu dasarnya. Karena kalau misalkan ilmu dasarnya tidak paham, itu nanti akan sedikit akan kesulitan ya ketika nanti kita bekerja di sana. Nah, teman-teman di sini sekarang sudah mempunyai modal awal ya dalam dunia teknik ya. Ada yang dari industri, kemudian mesin, IT, kemudian elektro dan lain sebagainya ya, teknik sipil ya. Mungkin itu saja untuk sementara Mbak Putri ya, untuk sharing mengenai pekerjaannya yang saya alami ketika di Jepang. Mungkin untuk yang lebih detailnya bisa nanti teman-teman ditanyakan di sesi tanya jawab saja ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya, baik, terima kasih Rizal Sensei. Baik, kita langsung ke pembicara kita yang kedua ya, tentang alur pendaftaran beasiswa engineering. Dipersilakan kepada Ibu Diah Novianti. Oke, terima kasih Mbak Putri. Terlihat slide-nya? Ya, terlihat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya di acara webinar kita hari ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu. Jadi hari ini kita cerita-cerita aja ya tentang gimana caranya untuk jadi engineer di Jepang. Hitung-hitung sambil ngabuburit deh ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Diah Novianti, saya biasa dipanggil Didi. Sehari-hari saya bertanggung jawab di Global Recruiter dan juga Akademi di PT Infomedia Solusi Humanika. Jadi pada prinsipnya kami di PT Infomedia Solusi Humanika bertanggung jawab atau mempunyai misi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kualitas tinggi untuk disalurkan bekerja baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk yang dalam negeri kita persiapkan sebaik mungkin dari mulai mindset kerjanya, terus persiapan atau skill-skill, soft skill maupun hard skill yang harus mereka miliki sebagai bekal mereka bekerja di sini.
Dan untuk yang bekerja di luar negeri, salah satunya tentunya khususnya Jepang ya. Untuk di Jepang kita persiapkan juga, dimulai dari skill bahasanya dan juga skill teknisnya, ada beberapa yang sudah kami persiapkan juga. Nah, jadi hari ini kita bakal ceritanya tentang gimana sih caranya supaya bisa jadi engineer di Jepang. Lalu apa yang bisa ISH support atau bantu buat teman-teman semua supaya bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi engineer di Jepang. Ya, nanti kita akan bakal ngomongin programnya seperti apa, terus gimana cara daftarnya, terus persiapan apa aja yang harus teman-teman siapin kalau mau kerja di Jepang. Terus juga nanti kalau waktunya masih cukup, nanti saya kasih beberapa tips dan trik untuk ikutan wawancara dengan user atau perusahaan penerima di Jepang. Oke, kenapa sih kita milih untuk bekerja di Jepang? Dari sekian banyak negara maju yang ada, Jepang masih jadi salah satu negara yang difavoritkan oleh calon pekerja ataupun juga pelajar untuk menjadi tujuan tempat dia bekerja. Karena yang pertama, sebagai negara maju, penduduk Jepang ini punya standar hidup yang relatif lebih baik dibandingkan Indonesia. Jadi itu jadi satu daya tarik dan bikin kita atau calon pekerja ini kayaknya tertarik untuk mencoba atau memiliki pengalaman untuk tinggal dan bekerja di negara yang lebih maju dibanding Indonesia. Nah, tapi dari sisi demografinya, kalau kita bisa lihat di piramida ini, semakin ke sini, ini kita lihat di tahun 1950 grafiknya seperti ini tahun 2005 dan ini tahun 2055. Jumlah penduduk atau tenaga kerja usia produktif di Jepang itu semakin sedikit. Itulah kenapa mereka banyak sekali membutuhkan tenaga kerja dari negara lain, dari berbagai bidang, untuk bisa mengisi kekosongan atau kebutuhan tenaga kerja yang ada di Jepang. Selain bidang IT, bidang-bidang yang lain juga, sekalian bidang IT dan bidang engineer yang lain, di bidang yang lain pun itu mereka banyak sekali membutuhkan. Salah satunya ada di bidang perhotelan dan juga caregiver, itu masih banyak dibutuhkan. Nah, hari ini kita ngomonginnya yang untuk untuk engineer aja ya. Salah satunya adalah engineer IT. Kenapa yang IT ini banyak aku sebutin dari tadi? Karena permintaannya emang banyak banget untuk yang IT. Jadi diperkirakan sampai tahun 2030 ini Jepang kekurangan sekitar 590.000 tenaga IT di sana. Tingkat kekurangan talent pekerja IT ini sebanyak 85% dibandingkan rata-rata global. Jadi mereka itu dibanding negara-negara yang lain, di Jepang ini kekosongan tenaga kerjanya tuh di bidang IT banyak banget. Nah, per Januari 2019 aja jumlah non-Japanese IT engineer di Jepang itu sudah mencapai 28.000. Udah banyak sih sebenarnya. Udah 3% dari populasi, tapi tetap masih kurang. Karena mereka butuhnya sekitar 590-an ribu ya. Nah, jadi di Jepang ini juga membutuhkan 700 ribuan software engineer di tahun 2030. Ini berdasarkan data dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industrinya di sana. Kompetensi apa yang dibutuhin? Yang dibutuhinnya itu kalau IT untuk mengelola database, web-based service, terus Internet of Things, dan artificial intelligence. Itu yang lagi banyak dibutuhin. Dan beberapa permintaan yang masuk ke kami juga sebenarnya masih banyak juga perusahaan-perusahaan di Jepang yang baru berubah dari sistem manual ke digitalisasi. Jadi mereka memerlukan banyak tenaga IT untuk mendukung hal tersebut. Nah, selain IT, apalagi sih engineer apalagi yang dibutuhin di Jepang? Kemarin ketika mereka mempersiapkan Olimpiade untuk engineer di bidang sipil dan konstruksi itu banyak sekali dibutuhkan. Sekarang Olimpiadenya nggak jadi nih. Apakah berkurang? Enggak, di sana tetap kita aja masih ada kok permintaan untuk konstruksi sipil, terus di bidang arsitektur juga ada baik internship maupun worker masih ada kebutuhannya.
karena semaju-majunya teknologi, biarpun semua udah dikerjain sama mesin, tetap aja ada pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh manusia. Jadi sebagai negara yang sudah mulai menua, usia produktifnya lebih sedikit dari usia non-produktifnya, akhirnya itu menjadi peluang buat kita, negara-negara yang ada di sekitar Jepang ini, untuk bisa memiliki pengalaman untuk tinggal dan bekerja di sana. Jadi biarpun di sektor jasa ada sedikit penurunan ya, tetap aja kalau engineer ini banyak dibutuhkan. Dan kenapa mereka suka atau milih pekerja-pekerja dari Indonesia? Salah satu alasannya lagi adalah mungkin karena kita punya sedikit kesamaan dari sisi sopan santunnya, lalu budayanya juga nggak jauh berbeda. Konon beberapa perusahaan di Jepang ini merasa sreg atau cocok mempekerjakan orang Indonesia karena tadi faktor budayanya. Mereka lebih nurut, terus juga lebih sopan gitu dibandingkan negara-negara tetangga kita yang lain kayak Vietnam atau Filipina. Biarpun misalnya orang-orang Filipina bahasa Inggrisnya lebih bagus, terus orang Vietnam tuh lebih banyak, tapi orang-orang Indonesia biasanya lebih disukai karena tadi faktor budayanya. Jadi itu bisa jadi peluang buat kita atau teman-teman yang pengen nyoba atau pengen punya pengalaman bekerja di Jepang. Keuntungannya apa sih bisa kerja di luar negeri atau kerja di Jepang ya khususnya? Ada tantangan dan ada juga manfaat atau keuntungannya. Untuk tantangannya ada sedikit perbedaan musim. Di sini kita cuma kenal musim hujan, musim kemarau, tapi kalau di Jepang kita kenalnya 4 musim. Rizal Sensei mungkin udah nyobain di sana main salju dan segala macam. Kalau di sini perbedaan cuacanya nggak terlalu ekstrim, tapi kalau di sana kalau musim dingin bisa minus 0 derajat, tapi kalau musim panas bisa lebih dari 14 derajat Celcius. Terus mungkin teman-teman juga kalau baru tinggal jauh dari orang tua, itu biasanya ada culture shock juga ya, beradaptasi. Jangankan ke luar negeri, kita pindah dari Bandung ke Jakarta atau dari Cirebon ke Jakarta aja itu biasanya masih harus ada penyesuaian. Tentunya sama kalau ke luar negeri nanti akan ada penyesuaian juga. Terus biaya hidupnya, oke, gajinya gede, tapi di sana juga biaya hidupnya memang lebih tinggi dari sini, tapi masih masuk kok. Terus buat teman-teman yang di sini punya banyak teman atau bareng sama keluarganya, pindah ke sana, terus cuman sendirian, masih nyari teman juga, sementara orang di Jepang juga orangnya lebih banyak yang serius-serius, terus juga nggak terlalu socialize mungkin, terus teman-teman juga misalnya awal-awal belum ketemu sama teman-teman sesama orang Indonesia, terus akhirnya ngerasa kesepian. Ada beberapa dari pekerja-pekerja kita atau kandidat yang kita di sana juga ngerasain hal itu. Itu beberapa tantangannya sih. Di beberapa tempat juga masih ada yang belum ramah terhadap Muslim. Yang di samping itu juga yang restoran halal juga sebenarnya sekarang udah mulai lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terus kayak kita tahu mungkin yang suka nonton drama-drama Jepang atau apa ya film-film Jepang deh. Sama aja sih sebenarnya kayak di Indonesia juga, pulang kerja ngobrol nongkrong-nongkrong sama teman-temannya, tapi mungkin di sana budayanya kayak alkohol kayak gitu, itu banyak sih. Nah itu tinggal tantangan juga buat kita mau ngikut kayak gitu apa enggak, tapi itu perlu dipertimbangkan atau dibayangin. Enggak mesti kita bayangin enak-enaknya aja, tapi ada nggak enaknya juga kok. Dimanapun sama aja. Nah ini manfaatnya tentunya teman-teman kalau di sana salah satunya yang pertama bisa belajar lebih mandiri. Terus memperbaiki sifat atau sikap sosial juga, karena tadi ya basically orang Jepang juga sama kayak orang Indonesia, lebih santun, terus juga menghargai orang lain, mereka sopan-sopan kan. Nih aku kayak kebiasaan bergaul atau berinteraksi dengan orang Jepang aja sekarang jadi kayak kebiasaan, kalau ketemu orang jadi ikutan nundukin kepala kayak gitu, gara-gara sering nonton atau sering berinteraksi sama orang Jepang. Itu kebiasaan. Kebayang kalau teman-teman tinggal di sana akan bertemu dengan hal-hal atau budaya seperti itu setiap hari ya. Jadi itu bisa menginfluence kita juga. Coba nanti mungkin bisa ditanya ini ya sama Rizal Sensei, apa aja sih yang bisa, apa aja yang didapat dari Jepang, apa aja yang dipelajari. Salah satunya antri. Di sana antrinya strict banget. Terus nggak kayak di kita yang suka banyak nyerobot-nyerobot. Atau kalau kita ngetek-ngetek tempat, di sana juga bisa aman. Kalau kita ketinggalan barang di kereta, di sana barang kita juga bisa balik ke apartemen kita atau ke rumah kita. Di sana seaman itu.
pengalaman itu yang bakal kalian dapat kalau kalian bisa kerja dan tinggal di sana. Belajar juga hidup multikultur, jadi belibet kan. Bahwa di sana nggak cuman kita ketemu sama orang Jepang, tapi kita juga bakal ketemu sama orang-orang dari negara lain, baik sesama Asia ataupun ada juga dari negara lainnya. Terus kamu juga bisa dapat kesempatan untuk kerja tentunya dengan gaji yang kompetitif. Kalau yang rajin terus masih mau kerja-kerja sampingan, juga di sana peluang kerja sampingannya banyak. Yang tentunya kompetensi bahasa asing kalian akan meningkat. Dan juga CV-nya jadi bagus nih, karena ada experience, udah pernah bekerja di luar negeri. Kalau misalnya kalian kerja di Jepang. Nah, ini beberapa pengalaman kami sudah memberangkatkan para peserta dengan berbagai jenis visa. Ini tadi juga mungkin udah diceritain sama Mbak Putri. Cuman teman-teman juga aku mau ingetin satu, bahwa ada banyak jenis visa yang bisa kamu ikutin kalau kamu mau ke Jepang. Jadi pintar-pintarlah memilih, atau juga perlu dicermati kalau misalnya ada yang nawarin atau kalau kamu apply segala macam, itu kamu lihat atau kamu pastikan atau kamu confirm ini jenis visanya apa gitu. Karena berbeda-beda. Berbeda jenis visa, berbeda tujuannya, nanti beda persyaratannya juga, terus nanti beda juga yang didapat. Misal kalau orang ada yang bilang berangkat ke Jepang pakai pemagangan. Ya, pakai pemagangan tuh bakal mikirnya ada dua. Ada yang Jisusei, ada yang internship. Yang Jisusei ini basically dia bisa diikutin sama mereka yang lulusan SMA, pakai ijazah SMA tuh bisa, pakai ijazah kuliah D3 S1 juga bisa. Dan itu sifatnya sama. Jisusei ini diperuntukkan sifatnya pelatihan. Jadi masih ada unsur berlatihnya. Bekerja sambil berlatih. Maksimal 3 tahun, bisa ditambah lagi sampai 5 tahun. Bisa dilanjut lagi di sana kalau misalnya mau diteruskan. Dulu nggak bisa, sekarang sejak 2019 karena ada jenis visa baru yaitu Tokute Gino atau Specified Skill Worker, bisa lanjut lagi. 5 tahun lagi, terus itu SSW 1, terus bisa lanjut lagi SSW 2. Jadi totalnya bisa 15 tahun, atau mau lama di Jepang juga nggak apa-apa. Dan lama di Jepang itu malah dibutuhkan atau diinginkan sama perusahaan-perusahaan di Jepang. Karena tadi mereka udah kekurangan orang, kalau misalnya mereka pas interview, pasti nanyanya, kamu mau berapa lama sih di Jepang? Gitu. Itu yang biasanya mereka cari. Nah, ketika ngomong pemagangan, kalau diartikan internship sama dengan magang. Ya, tapi untuk di sini kamu harus bisa bedain bahwa yang internship ini, jenis visanya nanti beda. Ini bukan Gino Jisusei, tapi yang internship ini tuh yang diperuntukkan untuk kamu yang statusnya masih mahasiswa. Dan durasinya biasanya paling lama cuma 1 tahun. Bentuknya seperti memang latihan bekerja, tapi kamu memang dibayar juga. Dan ini bentuknya latihan kerja semacam pengganti PKL. Nanti kamu harus balik lagi ke Indonesia beresin sekolah. Kalau yang tadi yang Jisusei sekolahnya udah selesai ya. Baik SMA maupun S1 itu sekolahnya udah selesai. Kalau yang internship ini masih sekolah statusnya. Sama-sama kalau diartiin pemagangan loh. Nah, itu ya. Terus kalau yang engineer ini emang ada jenis visanya khusus, yaitu visa engineer atau pekerja. Ini gajinya akan lebih gede dari yang Jisusei ini, akan lebih gede juga dari yang Tokutei biasanya. Oke, ini ada kalau dilihat di foto ada beberapa contoh engineer kita yang udah berangkat ke Jepang. Cowok cewek bisa, cewek juga nggak mesti yang nggak jilbaban, yang jilbaban juga ada. Kemarin kandidat-kandidat IT engineer kita juga sekarang malah mintanya lagi banyak cewek. Cewek pakai jilbab juga nggak apa-apa. Sekarang udah relatif aman buat kalian yang cewek-cewek yang mau kerja di Jepang pakai jilbab juga udah oke kok. Ini beberapa contoh aja, kalau kamu bisa lihat di sini, untuk suasana kerjanya, mirip aja sih sama kantor-kantor di Indonesia. Gedungnya kayak gini, terus di dalam kantornya juga ya sama kayak kita di sini, modelnya kayak gini. Terus ini ada beberapa contoh pas wawancaranya. Kalau dulu sebelum pandemi, itu biasanya usernya akan datang ke sini, ke Indonesia. Terus kamu diinterview langsung. Tapi kalau sekarang karena lagi pandemi semuanya dilakukan online.
Jadi dari mulai pendaftaran sampai kamu keterima, nanti kamu biasanya nggak akan pergi kemana-mana sih, semua kamu lakukan dari rumah. Dari mulai daftar, terus nanti ada seleksi, ada psikotesnya juga, itu psikotesnya online, terus nanti ada interviewnya juga online, bisa pakai Zoom, Skype, bisa pakai Line, bisa pakai macam-macam tergantung request si usernya. Ini beberapa contoh interviewnya, jadi dilakukan secara online. Nih yang jilbab-jilbab, yang perempuan-perempuan juga ada. Nanti biasanya kamu tetap akan didampingi oleh penerjemah. Jadi dari kita ada, dari agensi di Indonesia, dari agensi di Jepangnya juga, terus nanti baru usernya. Itu sekilas tentang wawancaranya. Terus apa sih sebenarnya modal yang harus kamu miliki kalau kamu pengen jadi engineer di Jepang? Modalnya ada 2 aja. Satu engineering skill, yang satunya lagi communication skill. Engineering skill-nya berupa apa? Berarti kamu harus siapin portofolio. Require skill yang dibutuhkan atau disyaratkan sama perusahaan penerima. Ini akan beda-beda tergantung nanti lowongan kerjanya apa. Itu nanti akan butuh skill-skill tertentu. Terus skill-nya itu akan dibuktikan sama apa? Kamu nggak cuma bisa bilang saya bisa A, saya bisa B, tapi buktinya apa? Buktinya harus ada sertifikatnya. Akan lebih disukai lagi kalau untuk job-job tertentu akan disukai kalau kamu punya experience. Tapi ada banyak juga perusahaan yang justru butuhnya fresh graduate. Jadi buat yang fresh graduate nggak usah kecil hati juga. Ada banyak juga untuk lowongan untuk kalian. Jadi kamu juga bisa tetap punya peluang untuk kerja di Jepang. Yang jelas kamu harus punya keinginan untuk belajar dan juga punya keinginan untuk punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Karena tadi selain kamu harus bekerja, beradaptasi dengan lingkungan kerja, kamu juga harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru, terus lingkungan negara yang baru, banyak hal yang harus kamu adaptasikan. Kayak gitu. Jadi itu beberapa hal yang harus kamu punya di skill pekerjaannya. Skill komunikasi, tentunya kita akan di sana akan berkomunikasi atau berhubungan sama orang lain. Di tempat kerja, di tempat tinggal, di jalanan, itu kita akan berinteraksi dengan orang. Jadi Japanese language-nya tentunya diperlukan. Kak, bisa nggak aku bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Jepangnya nggak. Di Jepang tentunya diperlukan skill bahasa Jepang. Dan skill ini ada 2 sih peruntukannya. Satu, tadi untuk kamu beradaptasi, kamu bisa ngomong sama orang-orang. Yang kedua, ini juga dibutuhkan pada saat submit dokumen ke imigrasi. Di imigrasi nanti dicek, oh orang ini mengajukan mengajukan COE untuk bekerja sebagai engineer. Dilihat apakah skillnya sesuai untuk jadi engineer IT, berarti dia harus lulusan IT. Ya kan? Terus untuk skill ini levelnya apa? Staff. Berarti level staff dia harus bisa kemampuan bahasa Jepangnya minimal, kalau IT sih nggak terlalu banyak ngomong sama orang ya kerjanya. Jadi N4 cukup. Punya N4 nggak? Dilihat. Buktinya apa? Ada sertifikatnya nggak? Jadi sertifikat tetap diperlukan. Kemampuan bahasa diperlukan untuk 2, 1 buat adaptasi, 2 secara surat menyuratnya untuk keperluan dokumen dan birokrasi tentunya diperlukan juga sertifikatnya. Ya, dan tadi interpersonal skill tentunya untuk kamu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain di sana nanti. Itu yang harus kamu punya. Nah, yang ini teman-teman tentunya udah nyiapin di sekolah atau di kampus. Sertifikat udah ada, portofolio ada, experience, mungkin pernah ikut magang atau apa waktu kuliah, itu bisa jadi bekal kamu. Nah, yang bahasa gimana nih? Berarti ini juga harus dipersiapkan. Persiapkannya gimana? Mau belajar sendiri? Bisa. Tapi kalau kita belajar, ada yang namanya belajar otodidak, ada juga yang belajar dengan pembimbing. Berlatih dengan pembimbing. Mana yang lebih efektif? Tentunya akan lebih efektif kalau kamu berlatih dengan pembimbing. Bayangin aja kalau orang mau belajar renang. Ada orang yang belajar renang sendiri, otodidak, terus ada orang yang belajar renang dengan pelatih. Yang belajar sendiri bisa? Bisa, tapi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama. Yang belajar sama pembimbing, waktunya bisa lebih cepat. Nah, di sini fungsi kita dari ISH juga akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan skill bahasa tadi. Oh,
Oke, ini nih beberapa contohnya untuk lowongan-lowongan kerja. Semua butuh persyaratan bahasa. JLPTN 4. Yang ini butuh JLPTN 3. Yang ini nggak disebutin sih, tapi ini skill-skill teknisnya udah lebih detail. Di sini ada. Ini setiap lowongannya kita pasti akan disebutkan butuh requirement-nya apa aja. Tapi rata-rata butuh kemampuan bahasa. Minimal N4 kalau buat engineer. Ada juga nih ternyata yang minta N3 loh. Nah, gimana caranya? Kamu tadi seperti yang aku bilang bisa latihan sendiri atau otodidak, atau bisa juga latihan dengan pembimbing. Kak, di kelas online juga banyak loh sekarang. Iya, bisa emang. Tergantung kamu, seberapa kuat niat kamu untuk ke Jepang, seberapa rajin kamu untuk berlatih bahasa. Karena bahasa itu harus dilatih terus dan berulang-ulang. Jadi kenapa lebih efektif kalau kamu masuk di kelas bahasa, karena selain kamu akan dibimbing oleh pelatih atau oleh senseinya, kamu juga akan punya satu lingkungan yang memungkinkan kamu untuk dan memotivasi kamu untuk terus belajar. Di kelas kita belajarnya nanti online juga masih, karena masih pandemi gini kita juga belum boleh buka kelas, jadi belajarnya nanti tetap online, kamu akan tetap muka di kelas, terus kamu akan dikasih latihan-latihan juga, kamu kerjain latihannya, waktu pas pertemuan di kelas online lagi, kamu bisa tanya ke senseinya, terus kamu juga bisa berlatih sama teman-teman sekelas kamu. Terus nanti secara berkala kamu juga akan dites, udah bisa sampai mana nih belajar bahasanya, ngomongnya udah sampai mana, udah bisa ngobrol belum. Karena di kurikulumnya kita lebih mengutamakan supaya kamu bisa lebih cepat communicate, lebih cepat ngobrol. Bersamaan dengan itu kamu juga akan diajarkan tentang tata bahasa atau pola kalimatnya. Yang udah bisa N5 kita ada kelas yang N4 buat ningkatinnya, terus ada kelas yang N3 juga. Kalau kamu masih belum bisa sama sekali dari nol, bisa ikutan kelas yang N5 dulu. Kita juga ada bahasa Jepang yang khusus buat bidang IT, jadi mungkin yang kamu udah N4-nya udah punya nih, tapi terus nanti kan belajarnya di sananya akan kerjanya di bidang IT, akan banyak istilah-istilah di bidang IT dalam bahasa Jepang yang kamu butuhkan. Nah, itu kita juga ada kelas persiapannya yang khusus untuk di bidang IT. Kadang-kadang aku ngasih diskon, kadang-kadang harganya normal juga. Dan buat yang hari ini, teman-teman kalau nanti yang lulus beasiswa untuk biaya pendidikan bahasanya ini, kamu akan dikasih beasiswa dari kita. Jadi syaratnya asal kamu punya keinginan dan minat yang kuat untuk belajar bahasa Jepang dan bekerja di Jepang nantinya. Terus kamu juga punya motivasi yang kuat, sama kamu punya komitmen untuk terus belajar. Syarat utamanya sih buat dapat beasiswa itu aja. Kamu nggak usah bayar, kamu cukup pengen bisa bahasa Jepang, yuk kita ajarin, nanti kita anterin juga buat bertemu sama user dan bisa bekerja di Jepang. Intinya kamu harus punya niat dan minat dulu untuk bekerja di Jepang. Ya, ini beasiswanya mungkin kamu udah lihat di flyernya juga, sama tadi udah di show juga sama Mbak Putri di awal. Ketentuannya pria wanita boleh ikutan, umur 18 sampai 25. Terus calon pesertanya juga kamu bisa yang udah lulus fresh graduate boleh ikutan, atau kalau kamu masih mahasiswa tingkat akhir juga boleh. Belum bisa bahasa Jepang, terus tidak sedang mengikuti pembelajaran bahasa Jepang di tempat lain, terus kamu mau ngikutin seleksi beasiswanya, tadi ya, berkomitmen untuk memiliki motivasi untuk menguasai skill bahasa Jepang. Ini yang paling penting sih. Aku cuma perlu orang-orang yang emang niat dan pengen belajar bahasa Jepang. Dan mau serius komitmen belajar sampai bisa. Itu aja. Berbadan sehat tentunya, karena nanti kalau pas kerja, kamu juga akan dicek kesehatannya, kan MCU. Dapat izin juga pastinya harus, karena yang masih ada orang tua atau yang sudah menikah, izin ke suami atau istrinya boleh atau enggak. Karena seperti tadi aku udah bilang juga, bahwa di Jepang itu dibutuhkannya orang yang mau kerja di Jepang dalam jangka waktu lama. Mereka biasanya nggak akan tertarik sama yang saya cuma mau di Jepangnya 2 tahun aja, 3 tahun aja, 5 tahun aja, kayak gitu. Habis itu saya mau pulang.
Nah, biasanya mereka bakal lebih suka atau lebih prefer untuk milih orang-orang yang pasti bilang, ya saya mau tinggal lama di Jepang, saya tertarik untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama di Jepang. Itu biasanya dibutuhkan. Itulah kenapa kamu perlu izin dan juga tadi ya, berbadan sehat ini selain untuk bekerja tentunya karena tadi cuacanya beda, iklimnya beda, harus disesuaikan juga. Terus nanti gampang aja kalau kamu berminat tinggal isi formulir pendaftarannya sama memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan jika memang nanti akhirnya kamu diterima atau kita submit untuk diikutkan di interview user. Kelasnya kamu bisa pilih sih kalau yang sekarang udah kerja. Jadi ada kelasnya, ada yang intensif. Kelas yang intensif itu pelatihan bahasa Jepangnya 3 bulan intensif Senin sampai Jumat. Terus ada juga nanti kita kasih pelatihan skill bahasa Jepang untuk engineer. Jadi kalau yang lain tuh bayar, tapi kalau yang beasiswa berarti ini udah include, udah termasuk, kamu kita kasih juga. Terus ada pelatihan budaya Jepangnya, kalau nanti pas mau berangkat, itu kita kasih juga, dan kita kasih free juga buat kamu. Biaya seleksi, nanti kalau ada psikotes, yang psikotesnya online, itu juga kamu udah nggak perlu bayar lagi. Biaya wawancara baik dengan kita, dengan agensi ataupun dengan user itu juga kamu nggak perlu bayar biaya wawancara apa-apa. Seragam ya kalau kelas yang offline sih sebenarnya, tapi nggak tahu kadang-kadang nanti kita ada kadang kepentingan untuk marketing, kadang-kadang suka kita videoin juga, jadi biasanya kamu dapat seragam, terus ada buku penunjang belajarnya itu juga kita kasih free. Alat tulis juga, terus gurunya untuk yang bahasa Jepang itu minimal dia sudah punya sertifikat N2, sudah sudah tersertifikasi juga, dan kita juga punya guru bahasa Jepang yang native speaker. Itu kalau nanti kelas sudah pemantapan, kamu udah keterima user, terus udah mau berangkat nih, tinggal nunggu COI aja, nanti kamu masuk ke kelas yang dengan native speaker. Metode belajarnya efektif, tadi udah aku ceritain ya, selain di kelas kita ketemu kayak gini, terus ada dari senseinya, terus kita belajarnya lebih banyak ke Kaiwa, kita juga kasih kamu tugas-tugas yang supaya kamu kalau pas nggak lagi giliran kelas, kamu juga bisa tetap belajar. Yang intensif ini kamu akan belajar tiap hari, minimal 3 jam sehari. Kalau yang reguler, ini aku coba buka aja sih, barangkali kamu ada yang udah kerja, tapi niat mau ke Jepang juga, bisa yang reguler, tapi sebenarnya lebih prefer yang intensif. Jadi nanti kamu kalau misalnya daftar bisa milih sih mau ikut yang mana. Sama aja hal-hal yang didapatnya juga. Ini semua di kelas kita yang umum, reguler ataupun intensif ini ada dan berbayar. Nah, untuk yang beasiswa ini berarti kamu dapat beasiswa pelatihannya itu. Kita yang bayarin pelatihannya kamu. Jadi kamu cukup belajar bahasa Jepang aja. Niat belajar bahasa Jepang, serius belajar, terus nanti ikutan interview dan keterima. Sekarang nanti kalau minat silahkan daftar, nanti akan kita seleksi. Biasanya ada wawancara, ada psikotesnya juga, terus nanti ini sama ISH ataupun nanti sama rekanan agensi kita di Jepang. Terus nanti kita umumin, oh kalau yang ini nggak, masih seleksinya ISH aja. Kita umumin siapa aja yang dapat beasiswa. Kalau yang nggak dapat beasiswa berarti masuk kelas reguler aja ya. Bayarnya bisa dicicil juga kok. Yang lolos seleksi ntar berarti masuk kelas beasiswa. Terus mulai kelas. Habis gitu saat kamu udah di dalam kelas itu kita kan udah punya data kamu nih. Nah data kamu itu akan kita submit ke agensi kita yang ada di Jepang. Beberapa dari kamu nanti yang sesuai kualifikasinya, nanti kan CV kamu udah ada di kita. Kalau pas kita ada kebutuhan tenaga kerja, engineer di Jepang, kita cari yang sesuai, terus kita ajukan ke user. Kamu statusnya masih pelajar, masih lagi belajar di kelas. Tapi tetap kamu bisa ikutan wawancara user, terus nanti langsung diumumkan, diterima atau enggak. Biasanya kalau yang wawancara user ini, nggak apa-apa kamu belum bisa bahasa Jepang, tapi kamu lagi belajar. Jadi pas lagi interviewnya masih ada penerjemahnya tadi, kayak tadi ya. Terus nanti kalau udah diterima tinggal lanjutin lagi belajar bahasa Jepangnya untuk pemantapan. Habis gitu proses dokumen masih terus belajar sambil belajar bahasa Jepang ini, terus nanti kita ajuin HCOI-nya, terus nanti sampai proses keberangkatan. Terus baru deh berangkat ke Jepang.
Ini kalau dari sini ke sini biasanya cuma 1 sampai 2 minggu. Untuk ke sini di pelatihan pemantapannya tadi ya, lanjutin sampai kamu bisa N4 biasanya. Kalau intensif berarti akan sekitar 6 bulan. Terus ini proses dokumen, ini sambil paralel dengan kamu di kelas juga. Terus nanti ini tinggal ngajuin COI. Dari ngajuin ke COI-nya terbit itu bisa sekitar 3 bulan kalau untuk yang worker. Terus ini nanti kita urusin proses keberangkatannya, visa, terus juga di sini BPJS dan lain sebagainya, IKT-KLN dan teman-temannya itu, lalu nanti kamu berangkat ke Jepang. Itu semua nanti kita pandu atau kita bimbing dan kamu berangkat dengan statusnya pekerja migran mandiri nanti ya. Kamu sebenarnya bisa mengajukan sendiri dan nanti kita membimbing semua prosesnya. Itu untuk alur keberangkatan sebagai pekerjanya. Ini yang di atas alur seleksi penerimaan beasiswanya. Jadi simpel aja sih, tinggal daftar, ntar kita seleksi, kita umumin siapa yang dapat, terus mulai kelasnya. Yang nggak masuk seleksi nanti bisa masuk kelas yang reguler dan itu berbayar. Nah, gitu aja. Oke, ini tadi kalau pas sudah mau berangkat ya, lebih detailnya lagi. Atau buat kamu yang sekarang, Kak aku udah bisa kok bahasa Jepangnya, udah punya N4 gitu, terus sertifikat juga udah lengkap, oh ya udah tinggal daftar aja. Berarti prosesnya kalau kamu yang udah bisa bahasa Jepang, udah langsung ke sini nih, langsung kita ajuin buat wawancara user. Ini daftar, nanti kasih formulirnya ke Mbak Putri, diseleksi di Mbak Putri, dokumennya lengkap apa enggak, terus nanti mungkin di interview, psikotes juga, cek fisik mandiri dulu. Ini belum MCU. MCU nanti aja kalau kamu udah keterima user. Ini kamu cek secara mandiri dulu, apakah kamu sehat atau enggak, nanti ada bantuan formnya juga, kamu tinggal checklist supaya kamu bisa cek apakah kamu fit atau tidak. Terus proses keberangkatan, ini tadi ada pelatihan pemantapan, dokumen-dokumen imigrasi, COI, terus dokumen keberangkatan dan proses keberangkatan. Baru deh kerja di Jepang. Untuk proses pandemi, kan lagi masa pandemi sekarang mungkin agak lama ya, karena sekarang di Jepangnya juga lagi belum kebuka, bordernya belum dibuka. Tadi Mbak Putri juga udah bilang kalau masih banyak yang nunggu, COI-nya udah dapet tapi belum bisa berangkat karena emang border di Jepangnya belum dibuka. Nah, persiapannya apa lagi yang harus kamu punya? Tadi technical skill-nya udah kamu dapat dari kuliah. Language skill kita bantuin nanti dengan beasiswa. Untuk biaya gimana? Nah, untuk biaya silahkan kamu siapin aja persiapan technical skill. Mungkin kalau nanti ada perlu tambahan-tambahan skill yang dibutuhkan, biasanya sih kalau udah keterima interview ini bakal dibayarin sama si perusahaan penerimanya. Terus persiapan bahasanya ya 2-10 juta ini tergantung level skill bahasa Jepang kamu sekarang. Kalau udah agak bisa berarti kan cuma tinggal satu level, udah bisa N5 nih, tinggal ke N4 itu kan paling cuma sekitar 2 juta sampai 3 juta. Tapi kalau kamu belum bisa sama sekali terus mau N3 ya bisa sekitar sampai 10 juta. MCU nanti ini sekitar segini, paspor, visa, tiket pesawat juga ini tergantung, ada yang juga di cover sama perusahaan penerimanya. Biaya keberangkatan sekitar 15 juta. Ini juga tergantung sama perusahaan penerima dan agensi partner di sana, bisa berbeda-beda. Sama biaya hidup awal itu kita kan sama ya proses gajiannya kayak di sini juga kayak di Indonesia. Kerja dulu baru gajian bulan depan gitu. Nah, sampai sebelum kamu gajian itu ya kamu bawa bekal dulu untuk di sana. Biaya hidup awal sekitar 100.000 yen. Tapi ada juga perusahaan penerima kita di sana yang dia mau kasih kayak pinjaman. Jadi di awal itu kamu dikasih pinjaman yang nanti akan dipotong dari uang kamu bulanan setelah kamu mulai dapat gaji. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi nanti silahkan dikonfirmasi aja kalau pas dapat penawaran kerjanya ya. Itu kalau udah masuk kelas dan kalau udah dapat schedule interview. Itu yang harus disiapin. Terus,
Oh, jamnya udah jam segini kayaknya. Tips wawancaranya nanti aja ya di next di next webinar aku jelasin lebih detailnya. Pokoknya yang jelas kalau mau interview itu nanti kita kasih juga panduan-panduannya apa aja yang harus kamu siapin, bajunya mesti gimana, groomingnya mesti gimana, ambient suasana sekitarnya harus kayak gimana, itu nanti kita jelasin lebih detail. Kamu lihat ya, ini silahkan dilihat aja. Pertanyaan yang sering muncul juga kira-kira ini tadi berapa lama kamu pengen di Jepang? Nah, itu biasanya harus kamu jawab atau kamu pastikan dari sekarang kamu berapa lama di Jepang gitu. Terus ada juga beberapa pertanyaan tentang kepribadian. Gimana cara jawabnya? Percaya diri, tenang, yakin, kredibel. Ini juga nanti kita siapin kok. Kalau misalnya pas kamu mau interview, pasti kita kasih kelas pembekalan dulu atau kelas persiapan dulu. Oke? Itu aja dari saya. Silahkan, kayaknya udah banyak yang nanya. Kalau ada yang mau nanya, nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Kalau mau info-infonya, update-nya, silahkan lihat Instagram-nya sama WhatsApp. Ini nanti pasti dibalas kok. Katanya journey of 1,000 miles itu begin with a single step. Jadi kalau kamu memang punya mimpi untuk bisa bekerja dan bisa tinggal di Jepang, harus dimulai dengan langkah pertama. Yang menentukan kesuksesan kamu adalah langkah pertama yang kamu ambil. Apakah langkah pertamanya adalah dengan mendaftar di program ini? Silakan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Ibu Dia. Wah, kan bagus banget kan programnya, apalagi teman-teman nih yang bingung mau belajar di mana, yang bahasa Jepang, pengen kerja di Jepang, tapi bingung mau belajar di mana. Nah, sekarang kita dapat nih solusinya teman-temannya. Yang penting adalah niat dari teman-teman sendiri. Seberapa besarkah niat teman-teman? Oke, karena waktunya sudah mepet banget nih, kita langsung saja ke sesi pertanyaan jawab ya, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Di sini ada Kak Brian, izin bertanya, untuk peluang kerja di bidang IT, apakah di Jepang ada yang membutuhkan sebagai teknisi atau engineer di perawatan telekomunikasi? Kalau di Indonesia kita sebut saja pekerja tower BTS telekomunikasi. Terima kasih. Baik, pertanyaan ini boleh dibantu oleh Ibu Dia. Lebih ke jaringan ya, teknisi. Saat ini sih aku belum ada permintaannya sekarang. Cuman kalau kamu mau nyoba, nggak apa-apa. Kamu isi aja formnya, nanti kan bisa tetap kontak juga. Nggak ada ikatan juga kamu harus tetap kamu bisa tetap sambil kerja, terus sambil nunggu peluang kerja, nggak apa-apa, masukin aja. Tapi kalau kamu tanya saat ini, lagi ada atau enggak permintaannya, lagi nggak ada. Teknisi ya, aku belum pernah dapet sih. Yang teknisi ini belum, tapi kalau mau nyoba, karena kita juga masih terus berkembang sih permintaan-permintaannya. Jadi kalau kamu mau taruh database di kita, asal Putri udah punya datanya kamu, nanti begitu ada permintaan kan bisa langsung kamu yang dikontak gitu. Gitu aja sih paling solusinya, Put. Ya. Jadi seperti itu ya, Kak Brian, memang saat ini belum ada untuk di bidang IT jaringan ya, apalagi di bidang telekomunikasi, memang kebanyakan lebih ke develop ya, atau programmer. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Kak Rifadila. Nama saya Rifadila dari S1 Teknik Kimia, Universitas Mula Warman. Mau bertanya, menurut saya negara Jepang sendiri kan lebih maju dari segi teknologi, pendidikan, dan sebagainya. Saya merasa kalau kualifikasi saya masih kurang atau minim saat berada di sana daripada pekerja orang Jepang sendiri. Bagaimana tanggapan mengenai hal ini? Boleh dibantu Ibu Dia? Tenang aja, nggak usah minder kalau urusan ini ya. Jadi gini, ada dua peluang. Ada peluang untuk kamu yang memang sudah experience, sudah punya pengalaman. Ada juga peluang untuk kamu yang fresh graduate. Dan biasanya yang diterimanya itu akan sesuai dengan kualifikasi atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan penerimanya. Kalau mereka butuhnya emang fresh graduate, ya nggak apa-apa juga, pengetahuan kamu masih kurang, terus juga pengalamannya juga belum ada. Asal satu, biasanya mereka tuh pengen orang yang mau diajarin, orangnya mau belajar. Terus tadi komitmen, kalau udah bilang iya, ya iya gitu.
oke, saya mau belajar gitu. Dan itu akan terlihat dari nanti cara kamu menjawab pertanyaan pada saat interview. Mereka juga kadang-kadang ngasih pertanyaan yang kaitannya sama kepribadian, jadi bakal kelihatan sih kepribadian kamu. Nanti dari psikotesnya juga kita bakal lihat cocok atau enggak. Tapi kamu nggak usah minder, nggak usah takut, nggak usah ragu. Nggak kalah kok kemampuan kita sama di sana. Bahkan kalau ini kimia ya, kalau yang kimia sih aku belum ada pengalaman, tapi kalau di yang IT itu udah ada juga pekerja kita yang di sana tuh bilang sebenarnya pekerjaan yang di Jepang tuh malah lebih gampang daripada yang di sini. Karena ada beberapa juga di sana tadi ya, ada perusahaan-perusahaan yang memang baru mulai ke digitalisasi. Nah, sama di kimia juga gitu sih, tergantung nanti kebutuhannya apa. Kalau emang dia butuhnya yang masih belum pengalaman, ibaratnya mereka masih nyari yang masih kertas putih nih gitu. Nanti ntar mereka yang ngajarin, mereka yang ngelukis gitu. Ada beberapa juga yang justru jangan terlalu yang pinter-pinter banget. Bahkan kita ada ya Put yang kandidat yang ya kita sih pede ya, mereka dia punya pengalaman yang udah cukup banyak. Tapi ternyata malah dia nggak kepilih. Yang kepilih justru yang fresh graduate itu tadi karena dia punya minat, punya keinginan untuk belajar, akhirnya bisa dia yang terpilih. Jadi sebenarnya kayak nyari jodoh ya, cocok-cocokan antara kamu dengan perusahaan penerimanya nanti. Jadi tenang aja, siapa tadi namanya? Namanya Kak Rifadila. Iya, Rifadillah, kamu pede aja. Enggak kok, sama aja. Kita juga masih punya peluang untuk saingan sama orang-orang selain orang Indonesia. Oke? Oke, terima kasih Ibu Dia untuk motivasinya buat Kak Rifadila ya, supaya nggak minder lagi. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Ahmad. Untuk ikut seleksi, apakah hanya berlaku untuk fresh graduate atau mahasiswa atau karyawan maksimal usia berapa tahun? Oke, mungkin saya bantu jawab saja ya Ibu Dia, karena tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Dia. Untuk fresh ataupun mahasiswa, mahasiswa ini catatannya mahasiswa semester akhir ya, yang sudah tidak ada kuliah lagi, dan karyawan juga bisa untuk usia maksimal tadi 25 tahun. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Kak Rifa I. Beasiswa sampai level berapa ya, Kak? Boleh dibantu Ibu Dia? Sampai level yang dibutuhkan sama perusahaan penerimanya. Untuk awal kita kasih beasiswa kamu sampai level N5. Tapi nanti kan di tengah-tengah kalau misalnya kamu udah dapat interview sama user, terus ternyata kualifikasinya dibutuhinnya sampai N4, ya kamu bakal terus belajar sampai N4 dan masih kita kasih beasiswa juga gitu. Oke, baik. Jadi untuk awal beasiswanya sampai level N5 ya, nanti kalau sudah diterima kan nanti ada minta upgrade kemampuan bahasa, nanti kita juga akan bantu untuk mengupdate bahasanya. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Devina, kalau sudah ada N5 apa bisa ikut beasiswa? Boleh dibantu Ibu Dia? Bisa, kita naikin ke N4. Soal Oke. tadi ya, komitmen mau belajar. Siap, jadi bisa ya Kak Devina, jadi nanti ikut yang kita naikin lah dari N5 ke N4. Yang penting komitmen ya, jangan sampai nanti putus di tengah jalan. Lanjut pertanyaan dari Kak Sofianto. Sensei untuk ex Jepang, apakah bisa hanya SMK saja, umur 32 tahun, ingin berkarir di Jepang jangka panjang, dan ingin belajar bahasa Jepang untuk memperdalam? Mi X Jepangnya tahun 2018, hanya ada Jitko dan Nikyu Nigo saja, N4 belum lulus. Boleh dibantu Ibu Dia untuk ex Jepang usia 32 tahun lulusan SMK, apakah bisa ikut program beasiswanya? Beasiswa ya, kalau buat beasiswa sih tadi aku cuma batasin sampai umur 25, paling mungkin kamu bisa masuk kelas yang reguler aja ya kalau mau belajar bahasa Jepang. Terus kalau mau apply untuk SSW atau Tokutegino-nya ya bisa juga, tapi tuh tadi tetap aja kamu harus bisa bahasa Jepang. Karena dilihat dari nol lagi sih Mas, biarpun kamu pernah di Jepang juga, ya yang skill kamu yang sekarang masih bisa nggak bahasa Jepangnya gitu, bakal tetap dites lagi. Jadi tetap belajar bahasa Jepang sama sertifikatnya juga tetap harus punya ya. Baik, jadi untuk beasiswa belum bisa ya Ibu Dia ya, karena memang engineer itu minimal sebenarnya D3 atau S1 ya. Untuk proses dokumentasi dari imigrasi Jepangnya memang minimal S1 sih, D3 ada juga, tapi kebanyakan S1.
Lalu untuk kalau Jepang bisa ikut yang Tokutegino, kalau memang belum punya N4 itu harus ambil sertifikasi karena untuk Tokutegino harus punya sertifikasi minimal N4. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Laudri. Apakah beasiswa ini berlaku untuk mahasiswa tahun ketiga yaitu semester 6? Terima kasih. Boleh dibantu Ibu Dia? Ya, mahasiswa tingkat akhir boleh. Mahasiswa Coba aja. ini semester 6. Kalau ambil S1 berarti masih ada 2 tahun lagi ya? 1 tahun. 1 tahun lagi dong. Iya. Bisa. Bisa. Yang penting bisa membagi waktunya nanti kan ada tahapan seleksi ya. Jadi kalau Laudri ikut aja tahapan seleksinya, nanti akan kita lihat dari situ. Ntar Putri yang seleksi. Baik, lanjut ke Kak Alini. Link absensi. Oh, absensi nanti ya Kak. Kita biasanya ambil absensinya pas foto bersama. Jadi kita lihat nih siapa yang ikut dari awal sampai akhir. Lanjut ke Kak Yusuf. Untuk umur 30 tahun, ini maksudnya Jepang bisa nggak ya Sensei? Tadi sudah dijelaskan ya, untuk beasiswa belum bisa. Untuk usianya memang kita ambil yang maksimal 25 tahun. Tapi kalau di non beasiswa, kalau memang sudah bisa bahasa Jepang dan lulusan dari S1 teknik ya bisa aja ikut program engineer, tapi tidak dengan pelatihan beasiswa pelatihannya. Oke, lanjut dari Kak Puspita Aribah. Selamat sore, saya Puspita ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai untuk engineer di bidang power plant dan elektro, khususnya fresh graduate, apakah memiliki peluang yang sama? Boleh dibantu pertanyaan yang pertama, Ibu Dia? Elektro permintaannya ada, cuman yang elektro nih gara-gara pandemi ini banyak yang ketunda juga, mereka pending. Jadi untuk sekarang kalau dibilang peluangnya agak turun kali ya, karena banyak yang pending dibanding sama yang IT, masih lebih gede yang IT. Tapi kalau kamu nanya apa enggak, ada permintaannya ada untuk elektro. Baik. Jadi ada ya Kak Puspita, jangan khawatir. Kalau kamu tadi nanya sama atau enggak, mungkin agak lebih rate-nya lebih peluangnya lebih kecil. Ada tapi peluangnya lebih kecil ya, permintaannya lebih kecil. Lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Terus pertanyaan yang keduanya yaitu budaya kerja di Jepang yang paling berbeda dengan budaya kita Indonesia dan memiliki dampak yang sangat positif jika diterapkan itu apa ya? Coba boleh. Mas Rizal. Oh ya, Rizal Sensei boleh nih, karena pengalaman sudah pernah bekerja di Jepang juga. Oke, terima kasih Mbak Putri. Untuk budaya kerja ya, yang paling bagus ya, yang pertama itu adalah disiplin ya. Itu yang paling utama di Jepang ya, yang paling bagus. Kemudian kalau dimasukkan juga ke kita juga ya, itu disiplin. Kemudian yang kedua itu adalah bekerja dengan cepat dan tepat, kemudian pemeriksanya. Itu ya, budaya harus cepat, kemudian harus tepat, kemudian harus diperiksa lagi. Dan itu yang sangat susah ya dengan kondisi dengan budaya kerja di Indonesia. Itu ya yang paling utama adalah disiplin. Itu aja sih. Karena gini ya, ini yang saya terima ketika dikasih tahu sama manajer saya ketika bekerja di Jepang ini. Jadi begini, orang yang disiplin akan merasa risih ketika melihat hal yang tidak disiplin. Begitu juga sebaliknya. Itu ya. Orang yang disiplin akan merasa risih ketika melihat hal yang tidak disiplin. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak disiplin akan merasa risih ketika melihat hal yang disiplin. Nah itu sampai sekarang saya masih ingat ya pesan dari manajer saya. Itu ya. Yang pertama adalah disiplin ya. Itu yang harus teman-teman bisa kuasain ya. Bisa dilatih dari sekarang, kemudian kalau misalnya ke Jepang jangan kaget kalau melihat kedisiplinan orang Jepang sangat tinggi. Ya. Itu Mbak Putri. Baik, terima kasih Rizal Sensei. Jadi dampak positifnya mungkin kalau kamu sudah bekerja di Jepang, tingkat kedisiplinan kamu akan meningkat ya, akan bagus gitu. Lanjut nih pertanyaan. Satu di Rizal Sensei, kalau disiplin beda ya teman-teman. Saya yang bekerja dengan orang yang di Indonesia dan bekerja dengan orang yang pernah bekerja di Jepang lalu bekerja di Indonesia.
emang terasa perbedaannya kalau orang yang sudah pernah bekerja di Jepang itu pasti satu ngikutin SOP, dua disiplin. SOP mereka pegang banget. Contohnya ini ada Rijal Sensei di sini ngikutin SOP banget. Terus yang kedua tuh disiplin. Kalau di kita bilang briefing pagi jam 8, mulainya tuh bisa jam 8 lebih 5, jam 8 lebih 10. Kalau di Jepang enggak, jam 8 mulai kerja, berarti briefingnya mulainya jam berapa? Jam 6:30 mereka udah mulai. Kalau ada persiapan, ada olahraganya dulu, ada briefingnya dulu, ada apa? Jam 8 teng jadinya udah mulai kerja. Itu yang beda. Dan ketika mereka kembali ke Indonesia, ini yang saya rasakan ya, bekerja dengan orang yang sudah pernah bekerja di Jepang, itu tingkat disiplinnya memang berbeda dengan orang yang belum pernah kerja di sana. Itu sih. Siap, Ibu Dia. Oke, lanjut nih ke pertanyaan dari Kak Ilpat. Kalau untuk ex pemagangan, sekarang kuliah tingkat akhir, tapi belum punya sertifikat Noryoku Shiken, apa bisa ikut beasiswa? Saya jawab saja ya, bisa, tapi tadi ya dengan persyaratan tadi yang mungkin usia maksimal 25 tahun dan ikut seleksinya gitu. Oke, lanjut dari Kak Marcelino. Maaf bertanya, untuk SMA bisa nggak ya? Saya jawab lagi, mohon maaf nih Kak Marcelino, untuk beasiswa itu tidak bisa ya Kak, tapi kalau kamu mau ikut kelas yang umum, yang biasa, yang non beasiswa itu bisa. Nanti kalau kamu memang berminat ke Jepang dan ingin belajar, silakan bisa mendaftar juga ke saya. Lanjut lagi nih dari Kak Andri Sugilar, Exkensu bisa nggak ya Sensei? Exkensu jawabannya sama ya Kak, ini pertanyaan sama, yang penting persyaratannya tadi D3 S1 dan usia maksimalnya 25 tahun. Ikut seleksinya aja kalau memang sesuai dengan kualifikasi secara umumnya. Lanjut dari pertanyaannya Kak Rifai, beasiswa cuma buat kelas intensif aja ya Kak? Boleh dibantu Ibu Dia? Tadi buka dua sih, bisa intensif, bisa reguler. Jadi kamu kalau minat, cobain aja. Ya, silakan ya Kak. Jadi kita buka intensif dan reguler. Jadi kalau reguler tuh biasanya ada kelas malamnya, ada kelas sorenya. Pokoknya sehari biasanya 3 hari, 3 kali pertemuan gitu. Seminggu 3 hari, 3 Oh ya, kali. seminggu 3 kali pertemuan. Oke, minum obat sehari 3 kali. Iya, mabok orang put belajar mulu. Lanjut nih, ada pertanyaan dari Kak Rangga Aditya. Masih dalam masa penyembuhan sakit, apakah boleh daftar Sensei? Boleh dibantu Ibu Dia? Sakit apa nih? Sakitnya parah atau enggak? Kalau bukan sakit yang serius, maksudnya sakit yang biasa aja, cuman pokoknya bukan sakit yang parah ya, kayak TBC, terus hepatitis atau apa gitu, yang itu nanti untuk peluang kamu keterima kerja di Jepang ya nggak apa-apa. Toh dari sekarang sampai ke nanti berangkatnya juga masih lama. Jadi masih bisa, tergantung sakitnya sakit apa tadi, sakit berat atau tidak. Kalau bukan sakit berat bisa, tapi kalau sakit berat mungkin enggak ya. Oke, jadi gitu ya Kak Rangga. Jadi tergantung sakitnya apa nih. Nanti kan ada formulir pemeriksaan mandiri. Nanti bisa dicek sih di situ ketika nanti ikut seleksinya. Lanjut ke Kak Ahmad Royani. Izin bertanya, kalau nggak belajar bahasa Jepang di ISH tapi ingin ke Jepang visa engineer, apakah bisa matching job dengan perusahaan Jepang melalui ISH? Silakan Ibu Dia, boleh dibantu. Bisa, silahkan. Oke, jawabannya simpel ya Kak Ahmad. Jadi bisa, silahkan. Yang penting nanti dokumennya bisa masuk aja dulu ke kami. Nanti pasti akan kita hubungi jika ada yang sesuai. Gitu. Oke, lanjut dari Kak Andri Sugilar. Mau nanya, karena umur saya lebih dari 30, apakah bisa ikut? Mohon maaf nih, Kak Andri, untuk beasiswa itu nggak bisa ya Kak, tapi kalau kamu mau ikut langsung program kerjanya, kalau memang sudah punya kemampuan bahasa dan sesuai dengan kualifikasi kebutuhan dari perusahaan, silakan bisa. Tapi untuk mendapatkan pelatihan bahasa Jepang beasiswa itu nggak bisa ya. Lanjut dari Kak Rifai lagi nih bertanya, apakah bisa pindah kerja di sana ketika kontrak habis? Boleh dibantu Ibu Dia? Yang ini bisa.
Bisa. Bisa ya Kak. Tapi biasanya Yang sih Yusa, SSW ya? Kak Rifai ini nggak ada SSW atau keterangan engineer? itu. Oh, itu tuh kamu nanti kan biasanya kontraknya tergantung sama perusahaannya nih. Kontraknya ada yang setiap tahun. Nah, setiap tahun maksudnya kamu tidak ada keterikatan juga sama kita untuk kayak harus terus di situ gitu ya. Ketika sudah sampai di sana, tugas atau peran kita dari ISH adalah sebagai konsultan, jadi mengantarkan kamu sampai sampai bekerja di Jepang, udah gitu aja. Di sananya terus nanti habis kontrak kamu mau pindah sendiri, nyari sendiri, ya nggak apa-apa. Baik, jadi bisa ya Kak Rifai. Tapi biasanya sih perusahaan mintanya pekerja yang mau bekerja dalam jangka waktu lama ya gitu. Iya, Tapi kalau mau pindah itu sih sih. nggak apa-apa gitu. Secara hukum atau secara peraturannya itu tidak apa-apa. Gitu. Tapi paling itu nanti akan mengurangi peluang kamu untuk diterimanya justru. Karena biasanya mereka udah nanya di awal, kamu mau stay berapa lama di negara kami dan di perusahaan kami gitu sih. Oke, jadi gitu ya Kak Rifai. Kita lanjut nih ke pertanyaan dari Kak Ahmad Royani. Izin bertanya, untuk biaya dari proses interview dengan perusahaan Jepang sampai keberangkatan berapa rupiah ya? Boleh dibantu Ibu Dia? Wah, kamu bukannya hafal, Put. Jadi nanti kamu itu baru bayar kalau pas udah apa, Put? Udah Sudah diterima dapet oleh COI ya, perusahaan di udah Jepang. diterima. Iya, kalau udah diterima. Biasanya sih worker berapa, Put, kemarin? Nggak nyampe Worker 20. itu tergantung agensinya juga, itu sekitar 15 sampai 20 juta. Itu Iya, estimasi tadi ya. aku bilang di slide sekitar 15-an ya? Iya, Iya, 15 tapi tergantung agensi. sampai sekitar segitu. Jadi sekitar 15 sampai 20 juta ya Kak. Untuk rinciannya nanti kalau udah masuk pasti kita akan kasih informasi lebih lanjut untuk rinciannya seperti apa. Tapi estimasi segitu ya total. Lanjut ke Iya, beda-beda juga soalnya kan. Iya, betul. Pertanyaan dari Kak Agustinus, apakah beasiswa engineer ini dibuka tiap tahun? Insya Allah bisa jadi mungkin nggak tiap tahun, tapi setahun mungkin bisa jadi berapa kali juga, itu bisa juga kok. Tapi ini aku nyobain pertama, tergantung dari teman-teman berarti. Tadi saya perlukan adalah kualitas dan komitmen. Jadi kamu berkomitmen untuk belajar bahasa Jepang, sehingga akhirnya tujuan saya untuk memprovide pekerja-pekerja yang berkualitas dari Indonesia ke Jepang itu tercapai. Itu aja sih. Kita saling bantunya di situ ya. Jadi kalau itu tercapai, terlaksana, ya tentunya programnya beasiswanya akan terus berlanjut. Baik, jadi doakan saja ya Kak Agustinus. Semoga kita mendapatkan peserta yang komitmen. Jadi kita juga pengen lagi nih ngerekrut teman-teman gitu. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Siti Nur Hamidah. Selamat sore, saya Siti Nur Hamidah. Background saya lulusan dari teknik industri. Apakah ada kesempatan juga untuk mengikuti program ini? Karena di rekrutmennya hanya memerlukan engineer dari teknik informatika, mesin, dan elektro. Terima kasih. Boleh dibantu Ibu Dia? Ibu Dia kayaknya sepertinya nge-freeze ya. Jadi kalau untuk teknik industri boleh aja Kak silakan mendaftar. Nanti ikut aja seleksinya. Jadi sebenarnya pernah sih mendapatkan permintaan untuk lulusan teknik industri, cuma memang peluangnya sedikit sih Kak, tapi ada gitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari Kak Johannes. Izin bertanya, apakah beasiswa boleh diikuti oleh kategori SMA? Saya berminat untuk menguasai bahasa Jepang lebih awal.
Oke, Kak Johannes, kalau untuk lulusan SMA, untuk beasiswa, mohon maaf, kita belum buka ya untuk yang lulusan SMA, karena memang untuk engineer sendiri persyaratannya minimal D3 atau S1 gitu. Kalau memang berminat untuk menguasai bahasa Jepang, itu bisa ikut kelas bahasa Jepang yang umum ya, yang non beasiswa. Nanti bisa saja mendaftar di kita juga. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Kak Siti Nurlaila. Kakak mau bertanya, kalau ingin ikutan beasiswa terus nggak masuk, boleh tidak kita ikut kuliah? Terus kondisi lagi kuliah semester 4, tapi tertarik ingin bekerja di Jepang. Oke, kalau semester 4 boleh aja, Kak. Yang penting nanti bisa mengatur waktunya dan komitmen juga. Nanti bisa ikut aja untuk seleksinya ya. Nanti kan kita ada seleksinya juga, ada psikotes, ada wawancara, nanti kamu ikutin aja. Lanjut nih pertanyaan dari Kak Novita Sari. Untuk pekerjaan yang berhubungan dengan jurusan manajemen, apakah ada pekerjaan dan bisa ikutkah? Kalau untuk manajemen, boleh dibantu Rizal Sensei? Tes, ada suaranya ada? Ya, ada suaranya. Untuk yang berhubungan dengan manajemen ya? Ya, dengan jurusan manajemen itu ada peluang kerjanya atau tidak? Untuk peluang pasti ada ya untuk yang jurusan manajemen, cuman untuk yang job order sekarang dari IAIH sendiri itu belum masuk ya, belum masuk. Jadi kalau misalkan masih berminat ya untuk program ke Jepangnya silakan bisa mendaftar dulu saja ya. Jadi nanti jika ada program atau misalkan loker di bidang manajemen ya nanti bisa diinformasikan ke teman-teman ya. Seperti itu Mbak Putri. Oke, Kak Novita, kalau untuk jurusan manajemen memang sebenarnya bisa ikut program yang bukan yang engineer ya, tapi yang mungkin dari pemagangan ataupun tokutei itu bisa, karena dia persyaratannya semua jurusan, tetapi untuk persyaratannya sendiri minimal harus punya sertifikasi level N4 sih. Jadi persiapkan saja untuk kemampuan bahasanya, Kak Novita. Nanti kalau untuk peluang kerja sih akan mengikutin sih. Gitu, nanti kita akan bantu untuk mematchingkan. Lanjut nih pertanyaan dari Kak Mikael. Izin bertanya, untuk PowerPoint boleh didapatkan di mana ya? Nanti ya, saya coba mintakan dulu nih ke pembicara, kalau boleh di-share ya nanti akan saya share gitu. Nanti bisa WhatsApp aja ya Kak ya, kalau memang membutuhkan materi PowerPoint-nya, nanti saya akan coba mintakan dulu nih ke pembicaranya. Lanjut dari pertanyaan dari Kak Ridwan. Apakah mahasiswa S2 prediksi tahun lulusnya 2023 bisa untuk ikut program bekerja di Jepang ini? Background-nya engineering. Boleh dibantu Ibu Dia? Boleh kalau mau ikut, cuman untuk S2 aku permintaannya juga belum ada. Jadi ini juga aku punya kandidat juga yang S2 ya belum ada sih. Kalau kamu mau nggak lihat ke S2-nya ya nggak apa-apa, ikut aja. Tapi itu sih aku kasih tahu di awal aja bahwa untuk yang S2 ini masih sedikit permintaannya. Jadi belum ada. Gitu sih. Paling akan disetarakan dengan yang S1 ya, Ibu Dia ya. Enggak, ya kalau mau gitu ya silahkan gitu. Baik, lanjut pertanyaan dari Kak Sayed. Bila dilihat dari program ini sebenarnya bagus, akan tetapi yang penting bagaimana membangun suatu keyakinan diri dalam menata kehidupan di era digitalisasi. Ya, terima kasih Kak Sayed. Memang ya, semuanya kan serba digitalisasi, jadi kita juga harus siap-siap nih ikutan ya mempromosikannya melalui digitalisasi, belajarnya juga melalui digitalisasi, melalui online gitu. Ya, sekarang semuanya marketing juga udah mulai digital. Kita aja di LPK belajarnya juga udah mulai beralih ke digitalisasi. Termasuk di kelas-kelas yang Kaigo, bahkan untuk skill-nya kita udah pakai VR. Jadi bukan nggak mungkin nanti yang engineer juga akan kita lakukan hal yang sama. Jadi memang semuanya sudah beralih ya. Dari yang tadinya kita kelas di
dalam kelas gitu. Terus sekarang berubah menjadi kelasnya online. Itu buat belajarnya. Untuk skillnya ada yang tadinya kita ada on the job training atau kita latihan langsung di tempatnya. Sekarang nggak ada, tapi pakainya pakai VR. Terus untuk best practices-nya biasanya kita langsung orang Jepangnya datang ke sini, terus mereka cerita atau testimoni, nanti kerjanya di sana begini. Sekarang enggak, tapi kita ada satu aplikasi yang kita pakai. Jadi nanti antara kamu dengan dengan perusahaan penerima kamu, kalau kamu udah interview user, itu akan terus kontak juga jadi setelah kamu direkrut sampai kamu nanti berangkat itu sudah mulai kontak sama perusahaan penerimanya. Nanti ada kayak pakai aplikasi gitu, di situ kamu bisa latihan ngomong bahasa Jepang dan lain-lainnya udah beralih gitu ya. Tapi emang dari pembelajarannya pun kita memang sudah beralih ke digitalisasi dan e-learning system. Itu sih. Oke, lanjut nih dari pertanyaan Kak Intan. Apakah tahun depan ada beasiswa engineering? Jawabannya doakan ya Kak Intan ya. Kita sih pengennya ada terus ya Kak. Jadi biar teman-teman yang pengen kerja di Jepang itu ada solusinya nih mau belajar di mana, yaitu di ISH. Lanjut nih pertanyaan dari Kak Irwan Ardiansyah. Kuota beasiswa engineering ini berapa ya Kak? Boleh Ibu Dia? Kuotanya berapa nih teman-teman? Ada di kantong saya, kuotanya berapa? Daftar aja dulu. Sebenarnya unlimited juga ya Bu Dia? Enggak, saya buka satu kelas buat yang reguler, satu kelas yang intensif. Kalau yang enggak nanti bisa ikut di berikutnya atau gimana. Tapi buat yang pertama saya buka masing-masing satu kelas. Satu kelas ada berapa peserta Ibu Dia? Tergantung tingkat itunya nanti ya, kan ada seleksi psikotes. Jadi dilihat juga, oh ya itu tadi, karena pembelajaran kita juga online, terus belajarnya juga kita lebih banyak ke percakapan atau kaiwa. Jadi beda sama kalau misalnya kita belajar bahasa Jepangnya sambil kuliah, yang emang runut dan kita ngikutin semua orang. Inilah kenapa, dan ini karena kelas beasiswa juga, jadi nanti kamu beneran diseleksi, termasuk salah satunya tes IQ atau kecerdasan. Karena tingkat penerimaannya orang akan berbeda-beda, jadi nanti memang akan dipilih yang terpilih yang akan ikut kelasnya. Karena belajarnya bakal cepet sih, apalagi yang intensif ya. Berapa orang? Mungkin 3 jam ya. Nanti dilihat keefektifan kelas, tapi mungkin akan sekitar 10. Oke. Maksimal. Kelas 10 berarti kita kira-kira aja ya, ini kira-kira berarti 20 ya untuk yang batch sekarang. Nanti kita akan buka batch-batch selanjutnya, jadi akan lebih dari itu kuotanya. Lanjut nih pertanyaan dari Kak Bagus Sabto mengenai legalitas atau aturan main. Banyak sekali LPK memberlakukan penahanan ijazah dan dikenakan sanksi ketika komitmen putus tanpa keterangan yang jelas. Apakah ISA juga demikian? Boleh dibantu Ibu Dia? Enggak. Nahan ijazah enggak. Ijazah kamu pegang aja sampai nanti dibutuhin, kita kirim kalau udah dibutuhin buat ngajuin COI. Selama itu sih kita biasanya butuhnya cuma soft copy-nya doang. Oke, baik. Paling kalau karena ini beasiswa, nanti kita ada perjanjiannya ya Ibu Dia. Jadi yang komitmen belajar sampai selesai, ya tidak ada sanksi. Tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan gampangnya keluar, gini sih. itu ada sanksinya. Iya, nggak sanksi sih. Kalau tiba-tiba keluar ya bayar. Kamu masuk mah gratis asal mau belajar. Tapi kalau di tengah-tengah putus ya berarti kamu harus bayar. Udah itu doang. Iya. Ada biaya penalti gitulah ya. Ah, itulah bahasanya Putri itu. Lanjut pertanyaan dari Kak Fahrul. Kak, biasanya kalau kerja di Jepang ada cuti untuk pulang ke Indonesia-nya nggak ya? Jawabannya ada. Ada ya? Biasanya udah tahun ke-3, tapi minimal udah tahun ke-3. Oke. Lanjut nih, pertanyaan dari Kak Robi Atul Huda. Kalau di bidang hukum, apa ada peluang kerjanya, Kak? Kalau di hukum yang hukum lagi nggak ada.
Kalau di sana untuk bekerja yang profesional itu harus sesuai bidangnya. Kayak kamu teknik sipil berarti ke sipil lagi. Kalau cari engineer IT berarti harus background pendidikannya IT. Kalau yang nggak ngelihat background pendidikan itu bisa masuk ke yang visa Jisusei. Jisusei nggak dilihat background pendidikan sih, tapi itu tadi kamu kerjanya bakal nggak nyambung sama background pendidikan kamu. Kayak gitu. Kalau mau ya kayak gitu ya itu masih ada peluangnya. Tapi kalau untuk sesuai sama latar belakang pendidikan di hukum lagi nggak ada. Belum ada. Belum ada ya. Oke. Sepertinya pertanyaan juga hampir sama dengan Kak Miftah, jurusan lulusan pendidikan. Kalau yang di luar yang bisa untuk semua jurusan ada untuk program pemagangan dan Tokute. Tapi ya bukan bidang pendidikan ya, jadi di luar dari itu bisa jadi di peternakan, food manufaktur, ataupun kaigo gitu, atau perawat lansia itu bisa. Oke, lanjut ya. Ke pertanyaan dari Kak Intan Wulandari. Kalau jurusan sastra Jepang, apa ada peluangnya, Kak? Wah, ini malah banyak nih, Kak Intan. Ini mah banyak. Jurusan apa Sastra saja Jepang. yang berpeluang untuk kerja di Jepang? Jurusan apa saja yang berpeluang untuk kerja di Jepang? Banyak. Kalau untuk sastra Jepang tadi pilihan kemungkinan pekerjaannya bisa di administrasi atau bisa juga di back office, bisa juga sebagai penerjemah, sebagai translator atau sebagai interpreter, itu ada juga. Atau kalau mau lintas bidang atau mau ikut yang Tokute Gino, itu sebenarnya bisa masuk ke bidang apa aja. Karena untuk Tokute Gino syaratnya ada 2, punya kemampuan bahasa sama punya skill di bidang yang dibutuhkan. Kemampuan bahasanya dibuktikan sama apa? JLPT sama JFT. JLPT atau JFT. Udah, itu cuma 2 itu yang diterima. Terus satu lagi lulus ujian skill Tokute Gino-nya. Kalau mau kaigo ya berarti ikut yang kaigo. Kamu dari sastra Jepang juga bisa berangkat gitu ya. Tapi nanti kerjanya di sana sebagai caregiver. Atau mau di bidang perhotelan, peternakan, perikanan, pertanian. Nah, itu bisa juga. Itu ada tes-tes skill skill kemampuan bekerjanya, Tokute-nya. Jadi kamu harus ikut 2. Yang satu kemampuan bahasa, yang satu ujian skill sesuai dengan bidang pekerjaannya. Itu sih. Ya. Biasanya sih kalau perempuan yang kebanyakannya ini ya lebih ke kaigo atau perawat lansia biasanya. Iya. Kaigo yang banyak banget diminta. Tiap tahun minta 550 orang, tapi kita belum bisa menuhin. Jadi kalau kamu bisa bahasa Jepang, apalagi N3, bakal keterimanya cepet deh. Oke, bisa dicoba aja ya Kak Intan ya. Nanti bisa mendaftar juga ke saya. Lanjut nih dari pertanyaannya dari Kak Rifai. Beasiswa untuk kelas beasiswanya ini berarti untuk kelas intensif dan reguler ya? Jawabannya iya. Tadi sudah jawab juga ya sama Ibu Dia. Lanjut juga dari Kak Rizal Akmal. Apakah LPK sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat sebagai penjamin dikarenakan banyak lembaga-lembaga pelatihan yang menjanjikan? Boleh dibantu dijawab Ibu Dia? Kamu mau berangkatnya dengan visa apa? Kalau untuk yang worker sama yang Tokutei itu kamu kan sebenarnya bisa mendaftar atau memprosesnya secara mandiri. Statusnya juga nanti sebagai pekerja mandiri. Perannya ISH adalah sebagai konsultan kalian. Yang memperkenalkan sama user, terus juga yang membantu untuk pengurusan dokumennya. Itu perannya. Tapi kalau untuk yang Jisusei atau pemagangan itu kan perlu izin, yaitu LPK-nya harus punya izin atau sending organization, harus punya izin mengirimkan tenaga pemagang ke Jepang, ya. Harus pakai izin SO. Itu kita juga ada. Jadi mau pakai yang mana? Kalau pakai untuk yang Tokute sama yang worker sih nggak perlu LPK-nya punya izin kok sebenarnya. Karena itu kamu kalau misalnya mau nyari sendiri pun, entah itu lewat internet, entah itu kamu memang punya link sendiri yang terkoneksi sama perusahaan penerima di sana, kamu bisa kok memproses sendiri gitu loh. Untuk yang worker sama yang Tokute ya, yang Tokute kamu bisa masuk di yang Ayo Kita Kerja, itu bisa di situ, terus kamu cari lowongan-lowongannya, kalau emang ada
perusahaan penerima yang milih, ya itu bisa juga. Jadi statusnya kalau untuk yang Tokutei sama yang worker kita adalah sebagai konsultan, bukan sebagai apa ya? Karena nggak perlu juga organisasi pengirim kalau untuk kedua jenis visa itu. Kalau untuk yang internship itu kita udah punya kerjasama sama perusahaan penerima terus sama agensi yang di Jepang. Kerjasamanya ada. Kalau untuk yang pemagangan kita perlu pakai SO, nah itu kita SO-nya juga ada. Baik, terima kasih Ibu Dia. Oke, Bu Dia, ini mungkin karena waktunya sudah lebih 30 menit. Untuk pertanyaan teman-teman yang belum sempat terjawab, nanti boleh ditanyakan melalui WhatsApp saja ya. Nanti akan kita jawab. Atau kita jawab cepat aja, coba Pak Liput, berapa sih? Ada 6 lagi pertanyaan ya? Saya ingin bertanya, lulusan S3 Naval Engineering ada peluangnya. Aku belum ada JO-nya. Belum ada Teknik JO. fisika juga sama, belum ada permintaan sampai saat ini. Teknik industri juga sama. Waktu itu ada untuk internship, tapi sekarang juga masih lagi pending. Jadi pernah ada dan biasanya ada, cuman ini termasuk sama kayak yang elektro, yang lagi banyak pending di sananya, di Jepangnya. Kalau ini telekomunikasi, engineer dibilang, tapi bisa pakai visa engineer IT. IT ini tuh tadi ya aku udah jelasin juga bahwa di sana kalau untuk yang pekerja profesional harus sesuai sama bidangnya. Kalau IT biasanya dia akan nyari yang emang background pendidikannya IT. Gitu. Jadi yang peluangnya lebih besar kalau yang sesuai. Yang nggak sesuai itu biarpun kamu punya pengalamannya, biasanya sih dari pengalaman kita itu agak apa ya, akan kalah sama yang pengalamannya sesuai. Terus apa peluang kerja bekerja di Jepang masih tinggi? Masih. Cuman berangkatnya yang nanti masih di hold, ditunggu sampai bordernya dibuka. Link Air sertifikat absen. Oke, sisanya tinggal absen kok, Put. Oke, terima kasih Bu Dia atas jawaban cepatnya. Kita langsung nih ke sesi terakhir, yaitu absensi sekaligus foto bersama ya, karena nanti saya lihat dari dari foto-foto untuk absensinya. Oke, kita lanjut foto bersamanya. Bisa dinyalakan kameranya teman-teman ya. Ayo dinyalakan semua kameranya, kita masuk nih ke absensi yang tadi bertanya-tanya absensi mana. Nah ini absensinya sambil foto ya. Oke. 1, 2, 3, bertahan ya, masih soalnya banyak slide-nya nih. Tahan dulu ya. Ada 5 slide soalnya. Lanjut ke slide yang kedua, 1, 2, 3. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah difoto teman-teman. Nanti untuk formulir pendaftaran untuk mengikuti seleksi beasiswa akan saya kirimkan ke grup ya. Jadi nanti tinggal teman-teman isi dan kirimkan dokumen kelengkapannya. Kalau yang sudah isi nanti bisa kirimkan dokumennya ke email gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bisa hadir di acara webinar kali ini. Semoga nanti teman-teman bisa ikut atau join ke pelatihan bahasa Jepang di kita ya. Oke, kita tutup. Terima kasih juga kepada Ibu Dia Novianti, pembicara kita, dan ada juga Rizal Sensei. Terima kasih ya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang Des. Sama-sama, Des.